Pemirsa, kita awali informasi pada pagi hari ini. Sebuah mobil pick-up hancur setelah tertabrak kereta api Gajayana maksud kami di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Beruntung sebelum tertabrak kereta, 5 orang penumpang yang ada dalam mobil sempat turun lebih dahulu sehingga tidak ada yang menjadi korban. Mobil pickup yang dikemudikan warga Sukomoro Nganjuk ini hancur tidak berbentuk usai tertabrak kereta api Gajayana di perlintasan Desa Peserut, Sukomoro, Nganjuk, Jawa Timur. Beruntung, sesaat sebelum kejadian, pengemudi dan 4 penumpangnya sempat meninggalkan kendaraan dan selamat. Menurut petugas, kecelakaan bermula saat mobil pickup yang ditumpangi 5 orang termasuk sopir melewati perlintasan kereta api yang menjadi TKP. Saat melintasi rel, palang pintu perlintasan belum ditutup karena belum ada kereta yang akan melintas. Namun saat posisi mobil pickup sedang berada di atas rel, tiba-tiba roda belakangnya tersangkut rel. Meski seluruh penumpangnya turun untuk mendorong, mobil pickup tetap tidak bisa bergerak. Tak lama kemudian muncul dari arah timur kereta api Gajayana jurusan Malang, Jakarta yang melaju dengan kecepatan tinggi. Karena posisinya sudah dekat, sopir dan 4 penumpangnya yang gagal mendorong mobil akhirnya menyerah. Mereka pun hanya bisa pasrah melihat mobilnya tertabrak kereta api hingga terseret sejauh puluhan meter dan terlempar ke sawah. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Emosi melihat anaknya yang masih pelajar SMP terlibat tawuran dan tertangkap polisi, seorang bapak di Surabaya emosi dan nyaris menghakimi anaknya. Sementara sejumlah pelajar lain yang juga tertangkap karena tawuran menangis di kaki ibunya. Emosi orang tua bocah ini tak tertahan saat mengetahui anaknya yang baru duduk di bangku SMP tertangkap polisi karena tawuran. Selain sempat menampar, bapak dari bocah ini nyaris menghajarnya. Beruntung polisi sigap dan langsung menenangkan ayah sang bocah. Sang anak pun akhirnya terdiam saat dihukum oleh ayahnya. Di tempat lain, sejumlah pelajar yang ikut tertangkap karena tawuran juga bersujud dan menangis di kaki ibunya seusai diantar pulang polisi. Meski hanya menerima hukuman binaan, namun polisi tidak segan memberi sanksi hukuman berat apabila mereka kembali melakukan perbuatan yang sama. Anak-anak yang masih duduk di bangku SMP ini diamankan polisi karena terlibat tawuran di kawasan Simokerto, Surabaya. Jadi perjanjian-perjanjian pada saat sudah kita tangani di sini, khususnya di Polsek, kita lakukan memberikan pernyataan untuk tidak melakukan kembali. Apabila di kemudian hari ditemukan kembali, mungkin akan kita tindak lanjuti lebih. Sebelum dipulangkan, 10 anak yang rata-rata berusia 15 tahun ini sempat menjalani pemeriksaan serta hukuman edukasi dan kedisiplinan berupa hormat ke bendera merah putih, latihan baris berbaris, serta membersihkan taman dan ruangan Mapolsek Simokerto. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Evakuasi jasad korban longsor tambang emas di Kabupaten Solok, Sumatera Barat berlangsung dramatis. Jenazah dibawa tim SAR dari lokasi tambang ke posko induk dengan menempuh rute ekstrim selama 12 jam berjalan kaki. Seperti inilah proses evakuasi penjemputan korban terakhir yang dilakukan tim SAR gabungan bersama relawan. Tim melakukan evakuasi dengan menempuh rute ekstrim selama 12 jam menuju posko induk di Sungai Abu. Tim SAR harus berjalan kaki melewati sungai, hutan, dan perkebunan yang tidak dapat dilalui kendaraan bermotor. Dengan evakuasi korban terakhir atas nama Sugeng, tercatat jumlah korban tewas menjadi 13 orang. Sementara 12 korban luka berat telah berhasil dievakuasi ke posko induk untuk menjalani perawatan di rumah sakit. Selanjutnya, Basarnas akan melakukan rapat evaluasi untuk menentukan kelanjutan upaya pencarian di lokasi longsor. Dan saat ini jumlah total korban 25 orang dengan keterangan 13 orang meninggal dunia dan 12 orang selamat saat ini dalam kondisi penanganan medis di Rumah Sakit M. Nasir di Kabupaten Solok. Longsor tambang emas di Nagari Sungai Abu, Kecamatan Hiliran, Gumanti, Kabupaten Solok disebabkan curah hujan yang tinggi terjadi pada Kamis malam lalu. Saat ini setidaknya terdapat 30-an lubang tambang yang beroperasi di lokasi ini.
Terkait peristiwa longsor di lokasi tambang emas ilegal, penjabat Gubernur Sumbar Audi Joynaldi akan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait izin tambang tradisional. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Aktor film dan sinetron Andrew Andika dinyatakan positif narkoba berdasarkan hasil tes urin di unit kesehatan Polres Jakarta Barat. Selain Andrew, 5 orang temannya yang turut ditangkap juga positif narkotika. Andrew Andika untuk pertama kalinya terlihat di hadapan wartawan sejak ditangkap atas kasus penyalahgunaan narkoba pada hari Kamis lalu. Aktor berusia 37 tahun tersebut tidak merespons pertanyaan wartawan saat dibawa petugas ke unit kedokteran dan kesehatan Polres Jakarta Barat pada Minggu siang. Selain Andrew, 5 orang lainnya yang turut ditangkap juga melakukan tes kesehatan sekaligus pemeriksaan urin. Katimsus 1 Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKP Hamdan Agus menyatakan Andrew dan kelima temannya itu amfetamin dan metamfetamin. Hingga kini Andrew bersama 5 temannya masih menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Barat. Polisi belum menetapkan adanya tersangka dalam kasus ini. Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan bergerak cepat dengan mengamankan 5 pelaku penyerangan di acara diskusi kebangsaan di sebuah hotel di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. 2 orang ditetapkan sebagai tersangka karena kuat terindikasi sebagai pelaku perusakan dan penganiayaan. Tidak lama setelah terjadi aksi penyerangan di acara diskusi kebangsaan di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, polisi langsung mengamankan 5 orang pelaku pada Sabtu malam. Setelah dilakukan pemeriksaan secara maraton pada Minggu siang, penyidik menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Kedua tersangka FEK dan GW merupakan koordinator aksi dan juga pelaku perusakan dan penganiayaan. Keduanya dijerat pasal berlapis 351, 170 dan 406 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sementara 3 orang lainnya masih menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Jati Wiyoto menyatakan dengan ditangkapnya 5 pelaku merupakan pertanggungjawaban Polda Metro Jaya yang menolak premanisme dengan dalil apapun. Wakapolda juga menegaskan akan mengejar aktor ataupun dalang yang menyuruh para pelaku tersebut. Kita akan lakukan screening, kita lakukan akan profiling, pendalaman terhadap para pelaku yang sudah kita amankan. Siapa yang menggerakkan mereka? Apa motifnya? Apa tujuannya? Yang jelas, kami sudah sampaikan tadi di awal, jajaran Polda Metro Jaya tidak mentolerir segala bentuk premanisme dan anarkisme. Sebelumnya pada Sabtu siang, acara diskusi kebangsaan Forum Tanah Air di sebuah hotel di kawasan Kemang dibubarkan paksa oleh belasan orang tidak dikenal. Para pelaku juga melakukan perusakan dan penganiayaan terhadap sejumlah peserta diskusi. Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Idnal, mengungkapkan para pelaku merupakan massa penyusup yang masuk lewat pintu belakang dan berbeda dengan massa yang menggelar demo di depan hotel meski sama-sama menolak acara diskusi. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, ulang tahun Giant Panda ke-14 dirayakan meriah oleh Taman Safari Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Acara ulang tahun ditandai dengan parade panda dan atraksi sirkus yang menjadi hiburan dadakan bagi para pengunjung. Segudang atraksi dari sirkus, pawai ornamen, dan kandang satwa meramaikan momen parade Giant Panda di Taman Safari Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Iring-iringan pawai panda ini berkeliling menelusuri jalur rekreasi wisata sejauh 8 km. Kemeriahan ini digelar untuk memperingati hari ulang tahun Giant Panda yang ke-14. Pasangan Giant Panda Huchun dan Chai Tao datang 7 tahun lalu dari negeri asalnya, negeri tirai bambu Tiongkok. Pernah lihat panda sebelumnya? Pernah. Di mana? Kesini juga. Kesini juga? Iya. Mungkin
makasih banyak sih ya buat Taman Safari Indonesia yang telah menjaga kepercayaannya sebelumnya dari Tiongkok, betul ya? Untuk atas kedatangan pandanya sampai pandanya tuh bisa berkembang biak bertahan hidup di Indonesia. Semoga seterusnya ke depannya tuh nanti bisa tambah berkembang lagi aja sih. Dan panda ini luar biasa berkembang dengan sehat, dan kita juga punya restoran panda yang luar biasa, 2 kali berturut-turut mendapatkan nominasi terbaik teraktif di dunia restoran pandanya. Para pengunjung dan pecinta dunia satwa berharap pasangan Giant Panda yang ditangkarkan oleh pihak Taman Safari Indonesia Cisarua Bogor bisa berkembang biak. Apalagi kandang alam buatan Giant Panda di Taman Safari sudah mendapat standar tinggi peringkat kedua se-Asia, sehingga cukup layak untuk menjadi kandang tangkar yang telah disetujui oleh pemilik Giant Panda. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, tim khusus anti bandit Polsek Sukarame Polresta Bandar Lampung menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat penampungan sepeda motor hasil curian di wilayah Pringsewu. Dalam penggerebekan ini polisi juga mengamankan 2 orang pelaku dan menyita 7 unit sepeda motor hasil curian. Penggerebekan rumah yang dijadikan tempat menampung sepeda motor hasil curian ini terjadi di Desa Adiluih, Kecamatan Sukoharjo, Pringsewu, Lampung. Dari dalam rumah, polisi menemukan 7 unit sepeda motor hasil curian, puluhan pasang suku cadang, bodi motor, STNK dan BPKB, serta sejumlah alat untuk merubah nomor mesin dan nomor rangka kendaraan. Kali ini, polisi juga mengamankan 2 orang terduga pelaku serta seorang saksi. Dalam aksinya, kawanan pelaku menampung sepeda motor hasil curian, kemudian merubah nomor rangka serta nomor mesin kendaraan dan disesuaikan dengan BPKB dan STNK yang mereka beli melalui media sosial. Sepeda motor hasil curian ini pun dijual kembali dengan harga yang tinggi. Menurut polisi, pengungkapan kasus ini berawal dari pengembangan terhadap pelaku pencurian yang sempat dimasa warga di area Jati Agung, Lampung Selatan sepekan lalu. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Kepolisian Polsek Babelan Bekasi mengamankan pengendara minibus setelah diamuk massa lantaran melakukan tabrak lari. Sementara aktor Endro Andika dinyatakan positif narkoba berdasarkan hasil tes urin berikut kriminal 24 jam. Pemirsa, ajang eksibisi biliar Duo Masters yang menghadirkan juara dunia David Alcaid Bermudez dan Francisco Sanchez Ruiz diikuti antusias puluhan pebiliar tanah air. Event biliar 9 Ball yang digelar di Bekasi, Jawa Barat ini juga menampilkan pebiliar cilik yang beradu kebolehan melawan 2 juara dunia tersebut. Bertempat di The Billiard Lagun Avenue Mall, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, PB Popsi bersama Moore Production menggelar pertandingan eksibisi antara 2 juara dunia 9 Ball asal Spanyol, yaitu David Alcaid Bermudez, juara dunia tahun 2017 dan 2019, dan Francisco Sanchez Ruiz, juara dunia tahun 2022 dan 2023. Meski hanya pertandingan eksibisi, para atlet muda biliar tanah air pun nampak serius dalam pertandingan ini. Bahkan, pebiliar cilik berusia 13 tahun turut serta dan antusias dalam ajang ini. Gimana nih perasaan tadi pertandingan juara dunia? Agak-agak deg-degan. Kenapa yang membuat kamu deg-degan? Soalnya lawannya juara dunia. Mereka tuh mainnya tenang dan masih kayak mikirnya tuh visinya udah berapa bola ke depan gitu.
pemain Indo mungkin harus, justru ke depan aku berharap pemain Indo tuh harus sering go internasional biar mereka justru yang malah dipanggil-panggil ke luar negeri. Dengan adanya pertandingan eksibisi dengan menghadirkan juara dunia ini sekaligus menjadi ajang dalam menyaring para pemain muda potensial dari cabang olahraga biliar di tanah air. Mereka bukan hanya sekedar bisa main, ternyata juga jago gitu. Jadi terbukti bahwa sebenarnya di Indonesia tuh apapun profesinya ternyata mereka suka main biliar dan beberapa dari mereka ternyata juga jago gitu. Para pemain biliar muda berbakat ini pun berharap ke depannya PB Popsi rutin mengirimkan atlet-atletnya untuk bertanding ke luar negeri agar mental bertanding tetap terasah dengan baik. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil mendapat dukungan yang berasal dari Sentral Organisasi Karyawan Swamandiri Indonesia. Sementara calon wakil gubernur nomor urut 3 Rano Karno belusukan ke kawasan Glodok Taman Sari, Jakarta Barat. Kali ini Sidul sempat mencukur rambut dan keliling naik becak. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menghadiri silaturahmi bersama Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia Jakarta. Acara yang diadakan di Gedung Judo Kelapa Gading ini dihadiri oleh ratusan anggota SOKSI dari berbagai daerah di Jakarta. Kali ini kedatangan calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil disambut dengan ciri khas budaya Jakarta, yaitu budaya palang pintu. Dalam keterangannya, tim pemenangan Ridwan Kamil yang didukung SOKSI akan melakukan kampanye door-to-door ke rumah warga yang ada di Jakarta. Tadi kita belusukan, kita titip ketok pintu karena itu favorit dari warga adalah silaturahmi. Mudah-mudahan dengan jumlahnya yang sangat banyak bisa mengetuk pintu warga sebanyak-banyaknya selama 60 hari ke depan. Sementara calon wakil gubernur nomor urut 3 Rano Karno belusukan ke kawasan Glodok Taman Sari, Jakarta Barat. Tiba di Glodok, Sidul mendapat sambutan yang cukup meriah dari warga. Kedatangan Sidul ini didampingi politisi PDIP yang juga merupakan bendahara tim pemenangan Pram Rano, Charles Honoris, artis Ray Bong, dan Abi Kurtubi. Selain menyempatkan diri mampir ke kedai es kopi yang ada di kawasan Pecinan, Sidul juga sempat mencukur rambut di barbershop di kawasan Glodok. Gak jauh sebetulnya Kemayoran dengan Glodok ini. Kalau zaman dulu kita bahkan kalau kesini naik kereta turun di Beos. Nah, jadi itulah artinya sekarang ya masyarakat sini bukan menyambut apa ya istilah, ya menerima kita nggak menjadi aneh lah. Nah, jadi ya saya senang hari ini malah saya ngajak anak saya nih, 2 anak muda yang dulu nggak tahu tentang Glodok, sekarang dia tahu. Karena ini adalah sebuah kultur yang ada di tengah masyarakat Jakarta. Mengakhiri kampanye di Glodok, Sidul berkeliling pasar Glodok naik becak sambil menyapa warga. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kampanye damai menjadi pilihan para paslon di Pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Mengantisipasi potensi gangguan dalam Pilkada, Polri menggandeng satuan pengamanan sebagai garda terdepan dalam pengamanan Pilkada di wilayah sekitar. Tiga Srikandi pasangan Cawagup akan bertarung di Pilkada Jawa Timur pada November 2024 mendatang. Ketiga pasangan yakni Lulu Nur Hamidah Lukmanul Hakim, Kofifa Indar Parwansa Emil Dardak, dan Tri Risma Harini Gus Hans terus melakukan pendekatan ke masyarakat dan menggelar kampanye damai. Mengantisipasi potensi benturan antara pasangan calon yang satu dengan yang lainnya dalam gelaran masa kampanye menjadi perhatian tersendiri bagi Polri. Untuk itu, Polri juga menggandeng satuan pengamanan Satpam sebagai garda terdepan dalam pengamanan pilkada di wilayah sekitar. Polri memberikan pelatihan khusus seperti baris berbaris, latihan fisik, serta pembentukan mental hingga penanganan mengatasi kejadian. Untuk pelatihan Satpam, Polda Jatim bersama Polda Metro Jaya memberikan pelatihan menjadi tenaga profesional untuk membantu menjaga keamanan terutama dalam pilkada. Menurut kami, Latpam itu adalah profesi yang sangat mulia. Pengamanan swakarsa yaitu membantu Polri dalam tugas kepolisian baik pengamanan maupun pelayanan.
Sehingga kita dari pihak kepolisian, khususnya kita dari Direktorat Binmas, Rutin Satpam, banyak bekerja sama dengan BUJP bagi yang satpam belum memiliki legalitas, kita fasilitasi pelatihan maupun juga dengan yang BUJP yang mau menerbitkan SIO ataupun perpanjangan juga kita selalu membuat. Bersama Satpam, Polri juga melakukan peningkatan dan pengawasan baik secara intensif dan koordinasi yang erat dengan instansi terkait dalam melaksanakan operasi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menandai akhir jumpa kita pada hari ini. Jangan lupa Anda juga dapat mengakses dan memperbarui informasi yang kami tayangkan tadi melalui portal okezon.com seperti tertera di layar kaca Anda. Saya Bibi Kristami, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.